Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat ya. Oke, pertama saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Imron. NIM saya H922195050. Saya jurusan Matematika Murni, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang teori bilangan, lebih tepatnya tentang fungsi P. Euler. Nah, P. Euler itu lambangnya seperti ini. Ini lambangnya. Lambang P. Euler. Ini lambang big P-nya ya. Ada juga nanti P yang kecilnya, bisa kalian searching sendiri di Google. Oke. Sebelum kita ke definisi, kita ingat-ingat lagi ya. A, B dapat dikatakan relatif prima jika FPB dari A, B itu sama dengan 1. Oke. FPB itu faktor persekutuan besar ya. Nah, jika faktor persekutuan besar A, B itu sama dengan 1, maka dia bisa dikatakan maka A, B itu bisa dikatakan relatif prima. Kalau di Indonesia namanya FPB, kalau di luar biasanya pakai GDC. Definisi P. Nah, kita langsung ke definisi dari fungsi P. Euler. Nah, fungsi P ini didefinisikan melalui Pn untuk semua bilangan X antara 1 sampai dengan N ya. Bilangan X antara 1 sampai dengan N, di mana FPB-nya itu sama dengan 1. Atau yang relatif prima dengan N ini. Supaya nggak bingung, kita langsung masuk ke contohnya aja. Nah, dalam fungsi P. Euler ini ada sifat-sifat ya. Kita langsung masuk ke contoh. Ini sifat pertama. Sifat pertama itu adalah P sama dengan P dikurang 1. Syaratnya adalah P bilangan prima. Contoh 1, P3. 3 itu kan bilangan prima, berarti P-nya itu dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini penjelasannya di bawah. Nah, terus ada contoh 2 juga seperti itu. P7. 7 itu kan bilangan prima, maka 7 dikurang 1 sama dengan 6. Untuk penjelasannya ini seperti ini. Karena P sama dengan 7 diperoleh bilangan faktor dari 7 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu kan. Nah, semua faktor selain dari 7 itu adalah nilai dari P7 kayak gitu. Kita masuk ke sifat 2 dan 3. Ini sifat 2. Sifat 2 adalah Pi PQ sama dengan Pi P dikali PQ. Nah, syaratnya adalah Pi dan Q ini adalah bilangan prima, tapi berbeda. Kayak gitu. Nah, contoh ini adalah Pi 6. Nah, Pi 6 ini bisa kita rubah jadi 6 itu bisa sama artinya dengan 2 dikali 3 kan. Nah, P 2 dan 3 ini kan bilangan prima, tapi berbeda. Maka sifat ini berlaku kayak gitu. Jadi, Pi 6 itu sama dengan Pi 2 dikali Pi 3. Nah, P2 itu kan 2 kan prima, 3 juga prima, berarti tinggal dikurangin 1. 2 kurang 1, 1, 3 kurang 1, 2. Jadi, P6 itu sama dengan 2. Ini penjelasannya di bawah bisa dibaca. Untuk sifat yang ketiga adalah P pangkat K sama dengan P K dikurang 1 dikali dalam kurung P dikurang 1. Syaratnya adalah P itu harus bilangan prima dengan K-nya harus besar dari 0. Contoh, dari P4 itu kan 2 pangkat 2. 2 ini kan prima. Terus pangkat 2 yang ini lebih besar dari 1. Maka syarat ini terpenuhi. Maka rumusnya bisa kita pakai. 2 pangkat 2 dikurang 1 dikali dalam kurung 2 dikurang 1. Jadi P4 itu sama dengan 2. Kayak gitu. Kita masuk ke contoh soal ya. Bukan contoh soal sih. Ini kayak soal gitulah. Nah, di sini ada persamaan. Nah, ini ada kesetaraan. Nah, kita disuruh buktikan setara nggak sih ini jika n-nya ini, kayak gitu. Kita jawab ya. Soalnya buktikan kesetaraan berikut. Pn sama dengan Pn plus 1 sama dengan Pn plus 2 berlaku ketika n sama dengan 5186. Jawabnya ini. Nah, n-nya kan 5186. Nah, karena di sini Pn berarti n-nya nggak berubah. Nah, di sini sama seperti dengan 6 tadi, P6 tadi. Nah, 5186 ini
bisa kita rubah jadi 2, sama artinya dengan 2 dikali 2593. Nah, di sini kita gunakan sebenarnya sifat 1 dan sifat 2 kayak gitu. Nah, untuk Pi5186 ini sama dengan ini Pi2 dikali Pi 2593. 2 itu kan prima, 2593 ini juga prima. Jadi tinggal dikurangin 1. Jadi sama dengan 1 dikali 2592. Jadi Pn untuk n sama dengan 5186 itu adalah 2592 kayak gitu ini. Kemudian untuk Pn plus 1 saat n sama dengan 5186. Nah, karena di sini plus 1 berarti n-nya tambah 1 dong. Kayak gitu. Jadi 5187. Nah, 5187 ini bisa kita rubah juga menjadi faktornya itu, faktorisasi prima itu 3 dikali 7 dikali 13 dikali 19. Nah, kita gunakan sifat 1 dan 2 ya. Sini sebenarnya kita gunakan sifat 1 dan 2. Jadi dari Pi 5187 itu sama dengan P3 dikali P7 dikali P13 dikali P19. 37, 13 sama 19 ini kan prima, berarti kita pakai sifat yang pertama yaitu P dikurang 1, berarti 3 dikurang 1, 2, 7 dikurang 1, 6, 13 dikurang 1, 12, 19 dikurang 1 sama dengan 18. Hasilnya Pn plus 1 untuk n sama dengan 5186 itu adalah 2592. Kemudian untuk Pn plus 2 saat n sama dengan 5186. Nah, karena di sini plus 2 ya, berarti n-nya ditambah 2, 5188. Nah, 5188 ini faktorisasi primanya berapa? 2 pangkat 2 dikali 1297 1297. Kita gunakan sifat 1, 2, dan 3 di sini. Nah, pertama kita gunakan sifat 2 dulu. Ini ya. Seperti ini. Jadi Pi 5188 itu sama dengan Pi 2 pangkat 2 dikali Pi 1297. Kemudian yang ini kita gunakan sifat yang ketiga. Tadi kan Pi 2 pangkat 2 itu hasilnya 2 ya. Nah, untuk yang ini kita gunakan sifat yang pertama karena 1297 ini adalah bilangan prima. Jadi tinggal dikurangin 1. Jadi 2 dikali 1296. Jadi hasilnya 2592. Jadi untuk Pn plus 2 saat n sama dengan 5186 itu hasilnya adalah 2592. Oke. Dari penjelasan di atas didapat nilai Pn plus 1, Pn plus 2 itu hasilnya sama, 2592. Jadi dengan demikian terbukti saat n sama dengan 5186. Nah, ini nih Pn plus 1, Pn plus 2 itu nilainya sama kayak gitu. Kemudian ini sebenarnya ini bukan pembuktian sih, karena di sini soalnya kita disuruh tentukan kayak gitu ya. Nah, berapa sih Pn jika diketahui ini kayak gitu. Nah, di sini kita masuk. Diketahui yang pertama, n itu sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai PK pangkat AK. Kemudian juga diketahui P1, P2 dan sampai dengan PK itu adalah bilangan prima. Tetapi karena di sini kan tidak sama ya, tetapi berbeda kayak gitu. Jadi dia bilangan prima tapi primanya berbeda kayak gitu. Dengan A1, A2 sampai AK itu adalah anggota bilangan asli. Nah, yang ditanya adalah Pn-nya. Berapa sih Pn-nya? Tentukan nilai Pn ya. Ini penjelasannya. Nah, penjelasannya kita masuk ke Pn itu kayak gitu. Kita masukkan n-nya kayak gitu. Jadi Pn itu sama dengan P pangkat 1 P1 pangkat A1 P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK. Nah, kemudian kita aplikasikan sifat yang ketiga sebenarnya ya, yang tadi ya. Sifat yang ketiga. P pangkat K sama dengan P K dikurang 1 dikali P dikurang 1. Maka di sini Pn sama dengan P1 pangkat A1 dikurang 1, P1 dikali P1 dikurang 1 dikali P2 pangkat A2 dikurang 1 dikali dalam kurung P2 dikurang 1 sampai PK pangkat AK dikurang 1 dikali dalam kurung PK dikurang 1. Nah, yang ini kan bisa kita samakan, kita susun ya, persamaan yang di atas jadi seperti ini.
Nah, terus kita gunakan sifat eksponen. Jika A pangkat M dikurang N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, di sini kan ada 1 ya. Nah, 1 ini kan sama dengan P pangkat 1 kayak gitu kan. Jadi kan P1 pangkat A1 dikali P1 pangkat A1 per P1 kayak gitu jadi kan. Nah, ini jadinya bentuknya seperti ini. Terus ini juga tetap bentuknya seperti ini. Nah, terus di sini kan kita ketahui dari soal tadi P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai dengan PK pangkat AK itu sama dengan N. Nah, dari situ makanya yang ini kita ganti jadi N. Nah, sebenarnya N ini bisa kita terus bisa kita tulis seperti ini. Caranya itu sebenarnya jika kita ingin mendistribusikan P ini ke sini kayak gini ke sini. Nah, hasilnya itu pastinya kayak gini. Nanti itu sebenarnya Pn sama dengan N dalam kurung P1 per P1 per P1 dikurang 1 per P1. Jadi kan P1 per P1 sama dengan 1 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini bisa kita sebut dengan sifat 4. Bisa kita sebut dengan sifat 4. Terus nah, ini dia. Kita gunakan sifat 4 ini untuk menyelesaikan soal yang sama. Soal yang tadi. Berlaku nggak sih kayak gitu? Berlaku nggak sih sifat ini? Kita coba ya. Di sini. Ini sama. Kita gunakan sifat keempat. Yang ini kan P1 ya. Ini kan P1, ini P2. Berarti untuk Pn saat N 5186 ini kayak gini, kita gunakan sifat yang keempat, maka N ini kan N ya, N ini. Nah, ini dia. Jadi 5186 itu dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per 2 dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per 2593. 1 dikurang 1 per 2 itu sama dengan 1 dikurang setengah ya setengah ya. 1 dikurang 1 per 2593 itu sama dengan 2593 per 2593 ya gitu kan. Jadi 2593 kurang 1 kan 2592 jadi gini ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Hasil akhirnya itu adalah 2592. Untuk N-nya plus 1. Jadi di sini N-nya plus 1 kan berarti 5187 di sini. Nah, ini kita masukkan semuanya ke sini. 3 itu yang ini, 7 itu yang ini, 13 itu yang ini, 19 itu yang ini. Terus kita operasikan 1 dikurang 1 per 3, 1 dikurang 1 per 7, 1 dikurang 1 per 13, 1 dikurang 1 per 19. Ini hasilnya adalah 2 per 3, 6 per 7, 12 per 13, 18 per 19. Nah, kita operasikan hasilnya adalah 2592. Untuk Pn plus 2, kan ini ya faktorisasi primanya tadi kayak gini. Nah, kita gunakan sifat yang keempat. Sifat yang keempat ya. Terus N-nya kan 5188 ya. Karena di sini plus 2, jadi N-nya 5188, 1 dikurang 1 per 2 ini ya. P-nya yang ini ya. Nah, bukan yang pangkat. Jadi kalau saya di sini ada 2 pangkat 3, berarti di sini ya tetap 2, bukan 3 kayak gitu. Kan soalnya yang diminta P. 1 dikurang sama dikali dalam kurung 1 dikurang 1 per 1297. 1 dikurang setengah-setengah. Ini tadi sama seperti yang tadi. Ini kan 1297 per 1297. 1297 dikurang 1 jadi 1296 per 1297. Ini dioperasikan hasilnya 2592. Oke. Dan ternyata hasilnya sama kayak gitu. Dengan demikian, menggunakan sifat keempat pun terbukti untuk N sama dengan 5186, nilai dari Pn plus 1 dan Pn plus 2 itu sama. Jadi, sifat 4 itu valid ya, jika syaratnya terpenuhi. Syaratnya tadi apa? Nah, ini dia syaratnya. Syaratnya itu adalah P1, P2, dan PK itu adalah bilangan prima yang berbeda. Kayak gitu. Oke, selesai. Nah, ini dia latihannya di rumah. Kalau mau nyoba-nyoba ini berapa, P-nya berapa, coba di rumah. P 1000 itu berapa, P dari 510 itu berapa. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar.
Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, stay safe ya, di rumah aja. Kalau nggak penting itu ya nggak usah keluar rumah kayak gitu. Pakai masker, jaga kebersihan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.